Alhamdulillah baik, terima kasih banyak sudah diundang. Ini sekolah luar biasa. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana perjalanan Ustaz dari tempat di sini? Perjalanan tinggal loncat doang kan. Rajak sampai sini. 20 menit. Ada macet biasa kira-kira? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah senang bisa berjumpa dengan semuanya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya juga Ustaz mohon izin. Ya. Jadi sebelum antum datang, tadi awalnya begitu saya naik saya disambut Ustaz. Katanya motornya mirip sama saya. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah berada di depan, berhadapan-hadapan. Yang tadi bilang mirip boleh nilai sendiri. Kira-kira berapa persen kita miripnya? Kalau dari wajah mungkin nggak jauh beda, sama-sama kacamata. Tapi kalau dari ilmu jauh bang, beliau ada di langit, saya masih di bawah. Tapi insya Allah semoga seminar kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Sebelumnya Ustaz, kita sempat melihat bahwa antum waktu di Mesir itu mengambil jurusan Usuluddin. Betul. Ganti mic ya. Sip. Kira-kira apa yang memotivasi Ustaz sehingga Ustaz mengambil jurusan itu? Iya, pertama begini, dulu saya itu adik-adik semuanya, saya belum salam ya. Karena ditanya langsung jawab otomatis. Saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'ahuda wa ba'd. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Haji Ahmad Sugito sebagai CEO, para guru semuanya, para kepala sekolah, tenaga pengajar, adik-adik semuanya yang duduk manis di belakang. Ada juga yang perwakilan dari Cordoba cabang lain ya. Terima kasih banyak saya diberikan kesempatan di sekolah yang luar biasa ini. Ini sekolah besar ya. Dan saya yakin kalau ada lembaga pendidikan besar memberikan kontribusi besar, biasanya di baliknya juga ada orang-orang besar. Besar itu nggak berarti besar dalam arti harta apalagi fisik ya, tapi niat, tekad, motivasi, keikhlasan yang besar. Karena biasanya suatu pencapaian besar itu mula-mula ya dari tekad dan motivasi yang besar juga. Allah kan ngeliat gitu ya niatan kita masing-masing. Dan kita berdoa mudah-mudahan Bapak Haji Ahmad Sugito dengan seluruh keluarga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjaga sekolah ini, untuk mengembangkan sekolah ini dan mencetak generasi-generasi yang kelak membangun tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang baru kita tanya jawab ya. Udah saya menyapa nih, udah menyapa guru, menyapa adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya, saya sejak SMA itu sudah senang baca buku. Kelas 2 SMA itu saya sekolah di Cimone, di Pabuaran. Saya asli kampung Sukabumi, Jampang Tengah. Nggak tahu di peta, kayaknya ada di peta ada. Di kampung nama kampungnya Talaga Bitung, lama saya. Selesai sekolah dasar, pindah ke Tangerang. Orang tua saya rumahnya di Kota Bumi, mungkin ada kali ya di sini, deket soalnya kan Kota Bumi di sini. Berjodoh sama orang Rajak. Sebelum berjodoh saya mondok di Tangerang di daerah Cimone. Itu sejak kelas 2 SMA saya ingat sudah mulai kecenderungan suka baca buku. Bacanya bukan novel ya, bukan Terelie, bukan siapa lagi novelis. Saya nggak hafal, nggak suka baca novel soalnya.
Bacanya buku-buku tebal, buku-buku ilmiah, buku-buku keislaman, Profesor Quraisy Shihab itu. Saya suka banget baca, nggak tahu kenapa suka aja gitu loh. Gara-garanya itu ada guru saya. Kutu buku. Lihat, murid kan suka niru-niru guru kan. Jadi sebenarnya adik-adik tergantung siapa yang ngajar dan siapa yang memberikan keteladanan. Kalau gurunya ngasih keteladanan, biasanya ada efek tuh di santrinya atau di muridnya. Guru saya itu kutu buku, bisa berjam-jam baca buku. Itu ceritanya masyhur tuh di kalangan santri. Kadang-kadang saya ajak diskusi. Jadi kadang-kadang nekatnya saya itu, guru saya lewat misalnya, Ustadz, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Sebentar ngomongnya. Minta waktu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kadang-kadang dari jam 9 sampai jam 12, sebentarnya itu. Diskusi doang. Karena kita kan rajin baca buku, penasaran kan? Nah dari situ saya suka buku-bukunya Profesor Quraisy Shihab itu. Nah saya lihat biografi kehidupan beliau. Jadi adik-adik beliau itu sejak SMP, sejak usia adik-adik ini sudah pergi ke Mesir. Jadi sekolah SMA-nya itu di Al-Azhar. Profesor Quraisy Shihab itu bersama 3 saudaranya, Pak Alwi, Pak Utsman, ya, Utsman Shihab, Pak Alwi Shihab, Pak Quraisy Shihab, 3 orang. Itu masih kecil-kecil, SMP, persis seperti adik-adik sekarang. Dikirim lewat kapal katanya waktu itu, sama ayahnya itu. Ayahnya bercita-cita ke Mesir, cuma nggak kesampaian katanya. Ulama besar juga ayahnya itu. Saya baca biografi kehidupannya. Kemudian beliau tiba di Mesir, sekolah SMA, ma'had di sana. Saya tahu Mesir dan tahu nama-nama hebat dari Al-Azhar itu ya dari karangannya Profesor Quraisy Shihab itu. Sampai Mesir itu saya bercita-cita, saya pengen jadi ahli tafsir kayak beliau loh. Orang tafsir 15 jilid kan, 15 jilid. 13 tahun beliau di Mesir. Profesor Quraisy Shihab sampai doktor gelarnya. Terus perasaan sampai Al-Azhar kok kata saya makin kesini makin kecenderungannya makin beda gitu loh. Mata kuliah kalau jurusan tafsir, mata kuliah ulumul Quran, ulumul hadis kok nilainya itu nggak memuaskan gitu. Kadang makbul, kadang-kadang nilai makbul, nilai itu 7, 6, ada kadang-kadang. Tapi kalau logika, filsafat, ilmu tauhid, wah ada yang 100, ada yang 90, 80. Wah kata saya, nggak jodoh saya sama ilmu tafsir itu kayaknya. Jodoh saya sama ilmu beginian nih, yang rumit-rumit. Belajar filsafat, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu logika, dan seterusnya. Akhirnya saya ambillah jurusan itu. Nah ini pesan penting adik-adik. Kalau mau kuliah itu ambil jurusan yang kalian suka. Gak usah sibuk memikirkan nanti saya kerja apa. Karena pekerjaan termasuk penghasilan. Masa depan kita maksudnya. Masa depan kita itu ditentukan dengan kemampuan yang kita punya. Punya ahli apa Anda? Ada orang-orang sekolah sampai puluhan tahun pulang ke tanah air bingung mau ngapain. Sekarang terjadi di Indonesia sarjana-sarjana S1 bahkan S2 atau mungkin S3, mereka bingung mau berkarir di mana. Ijazahnya padahal kadang-kadang IPK-nya bagus. Di sekolahnya berprestasi. Kenapa karirnya itu kurang beruntung? Di antara jawabannya karena orang-orang itu sekolah tanpa tujuan. Selesai sekolah nggak jelas keahliannya apa. Ini pesan bagi anak-anak muda. Adik-adik gak usah mikirin masa depan mau jadi apa. Bercita-cita harus. Tapi gak usah terlalu sibuk mikirin masa depan. Sibuklah belajar, memupuk keahlian, mantapkan keahlian itu, dan manusia akan bermanfaat dengan keahlian yang dia punya. Ijazah setempuk begini, punya prestasi, punya ijazah setempuk begini, gak punya keahlian, no, Anda tidak akan berguna untuk masyarakat. Sekarang banyak orang gak punya ijazah, gak sekolah, tapi bisa berkarir dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dengan apanya? Bukan dengan ijazahnya, bukan dengan sekolahnya, tapi dengan ilmunya, dengan keahliannya.
Saya suka dulu ilmu-ilmu begitu. Udah nggak mikirin nanti kerja jadi apa. Jurusannya filsafat lagi, ngapain? Aristoteles, Plato, Socrates, Descartes, Immanuel Kant, nggak bakal laku juga di masjid. Tapi yang jelas saya belajar dengan tekun, subhanallah, ya itulah hasilnya mungkin. Saya akhirnya bisa dikasih kemudahan nulis buku, kemudian tiba-tiba dikasih kesempatan ke sana ke sini mengisi, ya itulah mungkin. Itu manfaat atau buah dari yang saya petik dari nasihat guru saya dulu. Ini nasihat yang saya omongin ke adik-adik, itu persis nasihat yang dulu saya terima dari guru saya. Kamu itu tugasnya belajar, titik. Gak usah sibuk nyari duit. Gak usah sibuk memikirkan masa depan. Cara terbaik menyongsong masa depan itu mempersiapkan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kuliah yang tinggi. Tapi dengan catatan bukan nyari ijazah doang. Nyari ilmu. Supaya kita bernilai. Bernilai di mata orang sekaligus bernilai di mata Tuhan. Itu yang tidak kalah penting. Jawabannya jadi panjang kan? Nanya begitu doang. Jawabannya jadi panjang. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi intinya sesuatu yang memotivasi beliau itu tumbuh dari keinginan sendiri saja. Jadi karena beliau suka dengan hal itu. Lingkungan. Kata kuncinya lingkungan. Adik-adik harus hati-hati dengan lingkungan. Jadi kita jumpai banyak orang baik terjerumus ke dalam lingkungan buruk, berubah karakternya. Saya selama di Mesir, alhamdulillah bertemu dengan circle teman-teman yang memang satu visi dengan kita, ingin belajar. Akhirnya terhindar dari lingkungan-lingkungan yang tidak beres. Adik-adik sekarang pasti belajar ilmu agama di sini, dididik dengan cara yang religius. Tapi kalau selesai dari sini berteman dengan orang-orang yang gak beres, pegang omongan saya. Anda akan berubah, pelan-pelan Anda akan berubah. Kecuali kalau karakter sudah sedemikian kuat, biasanya enggak. Tapi namanya anak remaja ya, masih pengen coba-coba ini, pengen mencari jati diri yang sesungguhnya, biasanya gampang berubah itu. Hati-hati dengan lingkungan, hati-hati dengan gadget. Apa yang Anda tonton, saya di medsos aktif, hampir semua medsos saya punya. Memang sengaja saya pengen menyapa anak-anak muda, karena saya kan masih muda. Ya. Kalau usia saya 50-60 tahun kayaknya nggak bakal didengar sama anak muda. Saya punya TikTok, saya isi TikTok dengan edukasi yang bermanfaat, motivasi. Saya punya Facebook, saya kasih dengan status yang bermanfaat. Saya punya YouTube, ada pengajiannya, ada vlognya, ada ininya. Sengaja memang ingin menyampaikan pesan-pesan baik kepada anak-anak muda sekarang dengan cara yang sesuai dengan selera mereka. Cuman gak ada filmnya doang. Hiburannya ada, pengajiannya ada, mau akidah, bahasa Arab, mau saya isi itu. Hati-hati tuh dengan gadget ya. Banyak orang sekarang terpengaruh kehidupannya, cara berpikirnya, cita-cita hidupnya gara-gara begituan. Termasuk masalah keimanan. Banyak sekarang anak-anak muda gak mau beragama lagi gara-gara apa? Gara-gara terpengaruh dengan selentingan apa? Short video di TikTok, di YouTube dan semacamnya itu. Hati-hati itu. Saya boleh nggak ngasih hadiah dulu nih? Nah, saya biasanya kalau ngisi seminar di sekolah-sekolah begini, saya pengen ada 1 atau 2 orang yang maju ke depan menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Adik-adik, saya bawa buku. Ini bukunya saya tulis dengan gaya bahasa anak muda, bukan gaya bahasa dosen atau akademisi atau orang kampus, enggak. Ini buku saya tulis dengan bahasa anak muda dan isinya adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dalam agama, menyangkut akidah. Judulnya Membantah Logika Ateis. Saya nggak tahu ini buku yang keberapa. Kalau nggak salah ke-16 atau 17 gitulah kira-kira. Buku terbaru ini. Membantah Logika Ateis disertai akidah ringkas untuk orang sibuk dan para pemalas. Para pemalas yang gak mau ribet-ribet belajar akidah Islam. Nah, saya mau cerita sedikit adik-adik. Adik-adik tahu negara Swiss kan? Suka lihat gak shotnya di Instagram?
Bagaimana itu negara, indah nggak itu? Udah kayak kepingan sorga ya, betul nggak? Itu saya menyaksikan langsung. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu saya baru pulang dari sana. Subhanallah, emang itu negeri kayaknya ya. Allahu Akbar, saya aja sampai bengong begini nih, melihat pegunungan, lautan yang sedemikian indah, biru airnya itu. Pokoknya subhanallah, itu ciptaan Allah luar biasa. Negeri yang indah, mempesona, menarik pandangan orang sedunia itu ya. Negaranya sejahtera, makmur, alamnya indah. Itu kurang apa coba itu? Kalau kita pikir-pikir, kurang apa itu? Mereka sudah hidup sejahtera, dijamin sama negara, ditanggung sama negara, ada tunjangan, bahkan ya orang nggak kerja sekalipun ada tunjangannya. Kebayang nggak coba di Indonesia nggak kerja bisa-bisa mati, ya kan? Di sana nggak kerja, orang ditanggung, kehidupannya sejahtera, tertib, teratur, nyaman. Kalau ngirup udara di sana itu, saya pernah minum airnya itu. Jadi air di sana itu semuanya bisa diminum. Air di jalanan itu bisa diminum. Saking bersihnya. Jadi air buat mandi itu bisa diminum. Dan airnya segar, minta ampun. Subhanallah, kata saya. Ini lebih dari aqua, ini lebih aqua. Luar biasa. Padahal mereka tidak beriman. Tidak beriman, ya agama cuma buat identitas doang. Tapi dalam prakteknya sebagian besar tuh nggak beriman lagi, udah nggak beriman. Bisa membangun negara sedemikian teratur, alam sedemikian indah. Tapi ada fakta lain. Saya waktu datang ke kota namanya Bern, itu diajak sama ibu-ibu pengajian. Selesai pengajian nih, ayo Ustadz kita jalan-jalan. Siap Bu. Jalan-jalan ke Sungai Are itu loh. Tahu kan yang dulu ya anaknya Pak Ridwan Kamil almarhum, Sungai Are itu kan. Saya diajak ke sana. Melihat dari atap itu, Allahu Akbar, itu sangat indah. Tapi di balik itu ada cerita begini. Saya di pelataran itu, di bagian atas, ngelihat ada jaring-jaring di bawahnya itu. Ada jaring-jaring. Saya nanya sama ibu-ibu, ini buat apa Bu pakai jaring-jaring beginian? Orang pada nongkrong di sini. Itu kan tempat nongkrong tuh di atas. Di bawahnya itu ada jaring-jaring. Jawaban ibu-ibu apa? Itu kalau musim dingin, Pak Ustadz, kalau musim dingin banyak orang bunuh diri di situ. Jadi sengaja dibuat jaring-jaring untuk menyelamatkan mereka. Soalnya banyak yang loncat dari ketinggian itu. Banyak orang bunuh diri. Saya geleng-geleng kan. Itu negeri seindah ini orang bunuh diri nyari apaan? Kata saya, dia mau nyari apaan? Kenapa kok bisa begitu? Terus ada cerita begini. Orang sana itu katanya, karena udah terbiasa hidup enak, hidup nyaman, dimanja lah bahasanya ya. Dimanja gitu. Jarang susah kan di sana. Orang itu susah untuk hidup susah. Di sana kayak gitu. Susah untuk hidup susah. Di sana itu. Karena orang itu udah sering nyaman, sering dimanja dengan kenyamanan. Akhirnya apa? Di sana tuh dikit-dikit orang tuh gampang protes. Kereta telat semenit, 2 menit pada protes. Kalau di kita kan orang telat 1 jam aja biasa, enjoy aja kan. Sedikit ada problem, mereka itu gampang protes, gampang ngeluh. Dikasih masalah sedikit, bunuh diri. Mungkin masalahnya bukan masalah besar, ya masalah adik-adik itu. Jatuh cinta sama perempuannya nggak suka, akhirnya berpaling ke orang lain, kemudian dia frustasi, galau ya kan? Galau begitu. Kan di kita ya ada sih yang bunuh diri, tapi nggak banyak, kayaknya nggak banyak. Yang nyemplung ke Kali Cisadane ada, tapi kan nggak banyak. Di sana banyak. Adik-adik, sekarang saya punya pertanyaan. Apa kira-kira yang menyebabkan mereka hidup dengan kekosongan semacam itu? Duit udah banyak, negaranya aman, suasana alamnya indah. Bahkan kita aja kadang-kadang bengong. Lihat Instagram aja udah bengong. Apalagi lihat langsungnya. Saking indahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Apa sebabnya?
Yang punya jawabannya bagus, saya kasih buku. Tuh, gratis. Plus tanda tangan. Yang berani, yang punya keberanian kita kasih applause nanti. Maju ke depan. Nggak, langsung maju ke depan. Siapa yang cepat dia dapat. Nah, kasih tepuk tangan. Gini dong. Coba kenalin dulu sini. Kita kenalan dulu ya. What's your name? My name is Ahmad. Ahmad. Please introduce yourself. Ayo, kenalin. Ini yang utusan ya, Pak Haji? Utusan ya? Cordova 2. Cordova 2. Di mana Cordova 2 itu? Di Lamongan, Citra Raya. Oh, Citra Raya. Coba kenalan dulu sama ini nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Salam Akmal. Ya. Saya kelas 9, asal saya dari Lamongan, dari sekolah Cordova 2. Coba itu. Saya punya pertanyaan kayak gitu. Punya jawaban apa? Kurangnya bersyukur. Kurangnya bersyukur. Selain itu, coba kasih jawaban 1 menit, 2 menit. Udah kelas SMA kan? SMP. Oh, SMP ya, SMP. Coba kasih jawaban yang agak panjang. Ditambah alasannya apa? Karena dia sudah sering dimanja, sudah sering hidup enak. Jadi dan juga agama itu menjadi sebuah hanya identitas saja tadi. Coba mic-nya kurang jelas. Coba mic ini nih. Tes. Nah, sip. Ayo, diulang. Gak usah gemeter, biasa aja. Tenang aja. Santai aja. Sip, ayo, lanjut. Jadi tadi karena agama sebagai hanya identitas belaka, Iya, atau sudah sering dimanja dan tidak ada tujuan hidup, jadi saya memilih lagi untuk tetap kurangnya bersyukur, karena bersyukur itu adalah sebagian akidah dari agama Islam. Ini itu cukup. Baik. Kalau saya tangkap jawabannya pertama kurang bersyukur. Kemudian apalagi kalau kita ringkas ke dalam poin-poin. 1, kurang bersyukur. Kedua, Kurangnya tujuan hidup. Mohon izin. Ini Oh, iya. terlalu dekat. tidak adanya Tujuan hidup. Oke. The next. Kurangnya Apa? pembelajaran agama. Pembelajaran agama. Oke. Emang apa hubungannya? Saya mau nanya, apa hubungannya antara agama dengan kebahagiaan? Apa hubungannya? Menurut saya Ustaz. Iya. Kalau saya belajar agama itu saya sudah terasa gembira gitu. Walaupun saya sudah Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Ini bukunya untuk adik siapa namanya? Akmal. Apa artinya Akmal? Orang yang paling baik apa gitu. Lupa Ustaz, saya pernah dikasih tahu sama bapak saya. Lanjutannya apa? Akmal apa? Muhammad Abdisalam Akmal. Muhammad Abdisalam Akmal. Abdisalam apa artinya? Kamu tahu saya dulu tuh cuma dikasih Gak tahu kan? Akmal. Iya, sekarang saya kasih tahu ya. Lah bapaknya kasih nama kan Itu kasih apa tahu. namanya? Akmal adalah Enggak, orang yang paling Abdisalam. sempurna. Abdisalam apa artinya? Abdisalam. Belum tahu saya. Saya kasih tahu sekarang. Abdussalam, abdun artinya hamba, salam itu nama Allah, assalam yang maha damai, hamba dari Tuhan yang maha damai. Semoga Anda menjadi penyebar kedamaian suatu saat nanti, Amin. memberikan kemanfaatan untuk umat, memberikan kedamaian secara akmal, secara sempurna. Nggak ada sih manusia sempurna ya. Iya. Coba namanya harus dikoreksi itu kayaknya. Nggak ada manusia sempurna. Tapi itu doa. Mudah-mudahan kalaupun tidak akmal, tidak sempurna,
minimal mendekati sempurna. Kita doakan mudah-mudahan ini adik Akmal punya masa depan yang cerah, menjadi sosok yang bisa membangun Indonesia di kemudian hari. Silahkan bukunya diambil. Akmal, afwan. Oke. Ini mic-nya yang tadi ya. Coba saya ganti lagi. Nah, itu aja. Sip. Nah, sampean ini. Oke, saya ada satu buku lagi. Sebenarnya kalau dibawa bukunya kebanyakan. Ya, bawa yang ringkas-ringkas saja. Tadi dulu, ini pertanyaannya begini. Pertanyaannya beda lagi, ya. Adik-adik semuanya sudah akil balik? Sudah. Apa kewajiban paling pokok dan yang pertama kali? Yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang muslim yang sudah akil balik. Apa kewajiban itu dan kenapa? Ayo, yang maju jangan sembarangan maju. Dicerna dulu pertanyaannya. Mau langsung maju? Langsung maju, kasih tepuk tangan. Ayo. Coba duduk samping saya. Oke. Perkenalkan dulu. Bahasa Arab atau bahasa Inggris? English or Arabic? Indonesia. Indonesia. Bagus dia jawabannya. Milih jalan selamat dia. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Al-Fatih. Saya dari kelas 11 saat bin Abi Waqqas. Kelas 11 itu berarti SMA ya? SMA, Masya Allah. Ya. Pertanyaannya tadi udah disimak? Jawabannya udah siap? Udah? Oke, silakan dijawab. Salat. Sholat. Ya. Terus? Ini saya lupa. Nah, tadi saya bilang apa? Sebelum maju dicerna dulu. Kadang-kadang adik-adik hidup ini perlu dengan pertimbangan dan kemantapan, betul nggak? Sebelum kita melangkah, kita harus mempertimbangkan kita siap atau tidak, ya kan? Pertanyaannya, apa kewajiban pertama yang paling pokok yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan kenapa? Salat. Kalau misalnya kita sholat, karena sebelum kita balik, Ya. kalau kita tidak sholat, dosanya ditanggung sama orang tua. Enggak. Kalau sudah akil balik dosa, ya tanggung sendiri dong. Masa orang tuanya yang nanggung? Hah? Sebelum? Ya. Oke, kalau setelah? Kalau setelah kita sendiri yang menanggung. Udah itu jawabannya? Oke. Saya berhubung bawa bukunya cuma 2 dan saya mencari jawaban yang tepat. Jadi adik ini kita kasih tepuk tangan karena sudah berani. Adik tepuk tangan adik-adik semuanya. Luar biasa, luar biasa. Tapi ada tapinya. Dalam hidup itu kadang-kadang kita perlu pembelajaran. Perlu pembelajaran. Tidak selamanya hidup kita itu berjalan manis sesuai harapan, betul nggak? Ada kalanya kita perlu belajar dengan kekecewaan, karena dari kekecewaan itulah kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Adik, terima kasih banyak sudah maju ke depan. Bagus, Anda punya mental pemberani. Siapa tadi namanya? Haidar. Haidar apa? Haidar Al-Fatih. Muhammad Haidar Al-Fatih. Masya Allah. Al-Fatih, apa artinya Al-Fatih? Diambil dari nama Nggak pada tahu arti namanya. Heran saya, gimana ini yang pada punya nama? Mau saya kasih tahu nggak artinya? Oke, Al-Fatih itu artinya yang membuka. Maksudnya apa yang membuka? Membuka dalam arti luas. Mudah-mudahan suatu saat nanti ini yang membuka cakrawala wawasan orang-orang Indonesia menjadi lebih baik.
Mudah-mudahan Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih tahu. Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Fatih juga artinya bisa yang menaklukkan, yang membuka, yang membentangkan. Mudah-mudahan masa depan Anda terbuka sebagaimana nama Anda Al-Fatih. Silahkan duduk ke tempat, kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya. Saya mau jawaban yang benar-benar tepat. Ayo. Tidak ada kata terlambat. Nah, perempuan kasih tepuk tangan yang lebih kencang dari perempuan. Mike. Ayo. Perkenalkan adik namanya siapa? Nama saya Putri. 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 Dari mana Putri? Dari kelas 9 Fatimah. Baik, kelas 9 itu berarti SMP ya? SMP. C3. C3. Aslinya mana? Asli mana? Asli ini. Rajak. Bukan. Dari mana? Gemeter dia. Nervous dia. Kota. Dekat sini. Apa? Dekat sini tuh mana? Saya juga dekat sini. Rajak. Ada tapi nggak mau dikasih tahu. Oh, kamu dikasih tahu rahasia. Khawatir dikunjungi sama temennya ya. Iya. Gimana? Oke. Gimana jawabannya, Dik? Yang pertama pasti yang wajib itu sholat lima waktu. Hah? Yang pertama pasti yang wajib tentunya itu sholat lima waktu. Lah, kan tadi udah saya bilang itu jawabannya salah. Bentar. Jawabannya salah. No, this wrong question. Wrong answer. Yang kedua apa? Satu aja. Saya gak minta yang banyak, satu aja. Yang paling pokok yang pertama apa? Menutup aurat. Oke. Terus? Menjauhi dosa besar dan memperbaiki akhlak. So, the next? Sudah. There's no other question? Other answer? Gak ada yang lain? Ijabah ukhra? Alasannya? Hah? Alasannya. Oh, alasannya, mau ngasih tahu alasan. Oke, please. Dari jawaban yang saya tadi yang tidak tahu benar apa tidak. Yang nomor satu, kenapa kita wajib untuk sholat lima waktu? Karena itu sudah tertera dan itu merupakan rukun Islam yang kedua. Dan juga sholat lima waktu adalah sholat yang pertama kali dihisab saat di akhirat nanti. Dua, menutup aurat, karena jika kita sudah balik, sedikit pun aurat kita yang terlihat, entah itu dimanapun, itu akan menambah dosa kita. Iya. Good. Yang ketiga, memperbaiki akhlak, karena jika sudah balik, kita sudah bisa mengetahui mana yang benar dan yang salah. Jadi kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi hal-hal yang besar atau dosa besar. Dan dosa besar itu kita harus menjauhi dosa besar karena sekecil apapun dosa itu dapat memberatkan timbangan dosa kita di akhirat nanti. Timbangan amal maksudnya. Ya. Kasih tepuk tangan. Adik siapa tadi namanya? Putri apa? Andini Rizkia Putri. Wah, ini kalau namanya bukan Arab nih, nggak tahu saya artinya. Putri Andini Rizkia Putri. paling ada Rizkianya. Rizkia tahu kan artinya? Iya, pasti masa ya nggak tahu Rizki kan? Oke, Putri, jawabannya bagus. Ya, jawabannya bagus dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu betul-betul diamalkan karena itu penting ya. Sholat, menjaga aurat, tentunya berbakti kepada orang tua dan kewajiban-kewajiban lain. Soalnya kata Ustazah Putri, mau jadi ustazah nggak ngomong-ngomong? Mau nggak? Nggak mau. Cita-citanya jadi apa dong? Ada. Loh, kenapa? Alamatnya nggak mau dikasih tahu. Dia minimal cita-citanya dikasih tahu lah. Insya Allah diplomat. Jadi diplomat. Mari kita doakan mudah-mudahan cita-citanya terkabul. Putri, terima kasih banyak. Tapi sayang sekali jawabannya kurang tepat meskipun bagus jawabannya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Putri. The last one. Silakan Putri. Terakhir. Soalnya kalau misalnya ini ntar saya nggak ngomong-ngomong. Ayo cerita terakhir. Ayo, saya ulangi pertanyaannya. Udah yakin?
Yakin? SMA ini. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Mike, mana moderatornya ini? Mana? Hilang, mana? Ayo. Ya, pertanyaannya apa kewajiban pertama yang paling pokok yang harus ditunaikan oleh seorang muslim ketika dia sudah mencapai akil balik dan kenapa? Jawab. Menurut saya pribadi, Ya. yang paling pokok untuk dipelajari juga oleh remaja yang baru akil balik adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah dasar dari muslim dan muslimah. Ketika dia mencapai akil balik, dia harus mengetahui cara dia bersuci supaya amal-amalan wajib dan sunnahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Another answer? Yang lain? I think that's all. That's all. Okay, thank you. But it's wrong. Saya kasih tepuk tangan sekali. Namanya tadi siapa? Naira Naira apa? Sabia Syafina. Naira Sabia Sabia Syafina. Apa itu artinya? Kalau Naira itu sebenarnya dari bahasa Arab, jadi nur. Naira. Ya, itu artinya cahaya. Iya, Naira, betul ya. Ya, itu artinya cahaya. Terus Sabia Syafina itu pernah search itu maksudnya mutiara. Terus Masya Allah. Syafina itu di pagi hari. Semoga kelak Anda menjadi cahaya dan mutiara Indonesia. Amin. Sekali lagi tepuk tangan, silakan duduk. It's wrong. Lagi-lagi salah jawabannya. Oke, kita menyeimbangkan waktu. Masih ada yang mau nyoba lagi? Terakhir. Yakin? Oh, dia dengan mantap yakin. Gak apa-apa, ayo kasih tepuk tangan sekali lagi. Ayo. Sini. Ayo. Nah. Mana mic-nya? Ayo. Perkenalkan dulu namanya siapa? No, gitu. Dihidupin. On. Udah on belum? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nervous. Waalaikumsalam. Jangan nervous. Tenang, santai, tenang. Perkenalkan, saya Friend Delicia Zahra dari asal sekolah dari Cordova 2. Ya. Boleh saya pastikan dulu pertanyaannya? Pertanyaannya tadi, the same question. Iya. Apa yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang muslim? Kewajiban pertama bagi seorang muslim itu ya, dan kenapa? Oke, menurut saya kewajiban pertama atau apa yang harus dilakukan seorang muslim ketika ia sudah akil balik adalah menumbuhkan niat atau sadar akan tanggung jawab yang harus dilakukan. Karena kan kalau misalnya kita sudah akil balik, otomatis tanggung jawab dosa-dosa kita itu sudah bukan ditanggung oleh orang tua kita, tetapi ditanggung oleh diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus sadar akan tanggung jawab kita. Kita harus punya niat untuk membenarkan amal-amal kita. Kita harus sadar gitu loh. Jadi niat awal kita ketika kita sudah akil balik itu adalah sadar akan tanggung jawab. Seperti itu. Sadar akan tanggung jawab yang akan kita hadapi, yang akan kita bawa gitu loh ketika kita sudah akil balik. Seperti itu. Oke. Boleh kasih tepuk tangan? Zahra itu namanya. Freya, panggilnya Freya. Freya, jawabannya bagus. Ini ngomong-ngomong, Pak Haji, anak-anaknya ini pada pemberani dan bisa ngomong. Bagi saya ini sudah nilai plus. Anak-anak remaja berani maju ke depan dan bisa bicara. Soalnya di lingkungan murid saya sendiri kadang-kadang masih saya jumpai anak-anak yang pemalu, takut salah. Kalau salah takut nanti diomongin sama temannya, padahal nggak masalah adik. Jawaban salah. Saya pernah dulu waktu SMA
pernah saya protes sama guru saya. Pengajian, boleh tunggu sebentar nggak apa-apa ya, saya cerita dikit ya. Nah silahkan. Terima kasih banyak. Waktu saya SMA, guru saya ngajar bahasa Arab. Itu kelasnya putra-putri, cuman dikasih sekat di pesantren. Saya dengan pedenya kan memprotes guru saya, Ustadz bunyi ayatnya nggak begitu. Dengan penuh pedenya saya mengoreksi bacaan guru saya. Tiba-tiba saya dipanggil ke depan. Emang yang benar ayatnya gimana katanya? Kata saya itu yang benar ayatnya begini. Kamu baca di mana itu katanya? Ya saya ngeliat, saya yakin Ustadz jawaban yang benar jawaban saya itu. Disuruh ke kamar saya ngambil Quran, mengoreksi bacaan ayat yang disampaikan guru saya di papan tulis. Ya udah katanya sana ambil Qurannya. Pas saya ambil Qurannya, itu kan kelas putra putri, malu dong kalau salah ya enggak. Udah mau protes sama guru, kalau salah wah muka saya taruh di mana itu? Kelasnya putra putri lagi dengan perempuan ya kan. Akhirnya saya datang ke kamar, saya buka mushaf Quran. Waduh, kata saya, apa kata dunia ini nanti kalau saya balik? Ternyata yang benar guru saya salah. Padahal udah ngotot dengan begitu pedenya. Subhanallah, saya mau nggak mau kan, udah harus mau menanggung resiko. Saya balik ke kelas, saya bisikin guru saya, dibisikin aja soalnya saya malu. Ternyata yang benar guru saya salah. Udah masalah ngotot lagi. Tapi itu jadi pelajaran bagi saya. Di kemudian hari saya jadi pemberani. Gara-gara saya malu di situ, saya jadi pemberani. Pokoknya ceramah sekarang mau dimanapun orang jumlah ribuan sekalipun nggak ada nervous lagi. Bermula dari saya masih ingat sampai sekarang itu. Momen saya malu semalu-malunya di hadapan orang banyak, ternyata itu memperkokoh mental saya. Kalau segini mah nggak malu ya kan? Bagus, sudah berani menjawab, tapi saya jawabannya kurang tepat. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Oke, silahkan. Sekarang saya yang jawab, mau nggak mau saya yang menjawab. Adik-adik, jawaban yang tadi disampaikan itu betul bagian dari kewajiban. Saya ulangi, sholat kewajiban, betul kewajiban, penting, sangat penting. Sebelum sholat tadi ada yang menjawab bersuci, ya itu juga wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang jadi perantara bagi yang wajib, maka dia juga wajib. Bersuci itu jadi wajib karena harus menjadi apa? Menjadi syarat sahnya sholat. Bersuci. Tadi ada yang menjawab kita harus sadar dengan tanggung jawab. Betul juga. Gak ada yang salah sebetulnya. Kalau pertanyaannya apa kewajiban bagi seorang muslim? Banyak sekali kan jawabannya. Yang saya tanyakan itu kewajiban yang paling pokok, yang pertama kali. Nah ini menjadi bukti adik-adik bahwa selama ini ada cara berpikir yang salah di lingkungan kita. Ada orang mengira kewajiban pertama itu sholat. Kewajiban pertama itu begini, kewajiban pertama itu begitu. Padahal tahu nggak? Kewajiban yang paling pertama kali. Dan ini nyambung dengan cerita di Swiss yang tadi saya sebut. Kewajiban awal wajib alal insan ma'rifatul ilahi bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik ketika sholatnya buat siapa itu? Allahu Akbar. Allahnya kenal apa enggak? Kan gitu pertanyaannya. Semua ibadah yang kita lakukan dari mulai pagi sampai malam, sholat 5 waktu, Ramadan, puasa, haji, semuanya itu adalah ibadah yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allahnya itu seperti apa Ustadz? Allah itu seperti apa sifat-sifatnya? Bagaimana cara kita mengenalnya? Sekarang banyak orang-orang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, gara-gara imannya tipis, akhirnya apa? Dikasih ujian yang berat, tiba-tiba meninggalkan agama.
Ada yang begitu. Jadi jangan salah. Ini belajar akidah Islam. Akidah Islam dari mulai sifat wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi. Kenapa percaya sorga, neraka, semua yang berkaitan dengan keyakinan itu kewajiban pertama yang harus kita pelajari. Kita sholat buat Gusti Allah. Soalnya kita beragama tujuannya menyembah Allah kan. Otomatis logikanya mengatakan Allahnya dulu harus dikenal dong kalau begitu. Artinya iman. Tuh. Tadi saya cerita masyarakat di Eropa yang begitu. Karena itu pada akhirnya masalah iman. Adik-adik tahu nggak? Di sana itu kalau orang kerja pajaknya tinggi. Pajaknya tinggi. Jadi kalau ngaku sebagai orang beragama di sana itu, ngaku sebagai orang Katolik misalnya, itu kena pajak negara hampir 10%. Jadi gereja itu punya pajak tersendiri. Sehingga orang-orang di sana malas beragama. Soalnya kalau dia beragama, penghasilannya berkurang. Penghasilannya berkurang, udah gitu apa coba? Gereja-gereja di sana itu tinggal bangunannya doang. Gerejanya megah-megah. Saya masuk satu persatu. Kalau dijadikan masjid sama orang Indonesia, apalagi orang NU, tahlilan kayaknya tiap minggu itu penuh. Kalau orang NU yang punya masjid itu, di sana sepi. Saya kadang masuk hari Sabtu, hari Minggu, sepi gerejanya itu. Kadang ada 1-2 orang di depan, itu pun udah usia udah tua renta, 60-50 tahun barangkali. Orang di sana tuh sudah banyak meninggalkan agama. Faith-nya itu udah nggak ada, udah hilang. Apalagi kalau kita bicara di barat, mereka itu punya sejarah kelam dengan gereja. Kemudian lahirlah sekularisme dan lain-lain. Saya kira bukan konsumsi adik-adik kalau soal sejarah itu ya. Yang jelas di sana tuh agama sudah ditinggalkan. Orang itu udah malas beragama, udah begitu dapat pajak, dikasih pajak dari negara, diwajibkan bayar pajak oleh gereja. Gereja iya, negara iya, udah gitu gerejanya sepi. Ya buat apa kan? Akhirnya orang malas beragama. Nah, di samping itu, yang mereka tahu tentang agama itu ya yang di media sosial itu. Orang-orang yang suka saling mencaci maki, orang yang suka berperang, berkonflik begini, taunya Islam itu ya begitu. Akhirnya apa? Kristennya ditinggalkan, mau masuk Islam juga ragu gitu loh. Imannya hilang, yang terjadi seperti itu. Hati manusia ini gak bisa mencapai kebahagiaan sejati kalau nama Tuhan itu hilang dari diri kita. Harus ada nama Allah terukir di sini, dan gak cuma sebatas terukir di sini, dipahami. Harus dikenal. Dari mana Ustadz saya bisa mengenal Allah? Kan Allah nggak kelihatan. Ya melalui ilmu yang dijelaskan oleh para ulama muslim. Namanya ilmu apa adik-adik? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tauhid. Itulah yang pertama kali wajib hukumnya. Saya ulangi. Hukumnya wajib fardu ain. Fardu ain apa artinya? Wajib bagi setiap muslim. Wajib belajar ilmu itu. Karena itu menyangkut dasar dari agama. Ibadah kita, amal soleh kita ditujukan kepada Allah. Allahnya nggak dikenal. Gimana itu orang beragama begitu? Harusnya kita belajar keyakinan secara mantap. Kalau keyakinan sudah tertanam secara mantap, amal soleh ditingkatkan, itulah muslim yang sejati. Oke, supaya semangat, ayo perhatikan kembali. Saya ada pertanyaan kedua. Ini kalau nggak begini, Pak Haji nggak bakal semangat adik-adik. Soalnya kalau saya ngisi seminar, cocoknya mau mahasiswa, orang-orang dewasa, yang begini harus pakai pertanyaan begini. Oke, pertanyaan kedua. Adik-adik percaya Tuhan? Percaya. Saya mau tahu kalau ada orang nanya, kamu kenapa percaya Tuhan dan alasan logisnya apa? Alasan logis, alasan yang masuk akal. Jangan ada jawaban, Pak Ustadz saya percaya Tuhan karena guru ngaji saya ngajarinnya begitu. Oh, itu bukan alasan. Ustadz saya percaya Tuhan karena saya merasa tenang.
Kalau percaya Allah, ya kamu merasa tenang. Banyak orang percaya Tuhan gak tenang-tenang juga. Ayo, jangan ada juga jawaban, Pak Ustadz, kita itu percaya Tuhan karena kita butuh. Ya kalau butuh nggak butuh mah ada orang-orang merasa nggak butuh sama percaya Tuhan. Alasan yang masuk akal. Yang bisa jawab bukunya belum sempat dikasih. Masih ada satu lagi, silahkan maju ke depan. Alasan yang masuk akal. Kenapa kita percaya Tuhan dan kenapa kita harus beragama? Nah lanjutannya begitu. Boleh. Siapa itu? Ada yang maju? Ini mau maju? Oke, silakan. Nah, ini kayaknya pemberani. Cita-cita jadi apa ini? Mau jadi apa cita-cita ini? Jadi apa ya? Coba. Cita-cita saya TNI. Ya, kalau bisa TNI lah. Oh, langsung. Kalau bisa jadi TNI, jadi polisi yang amanah ya. Iya, siap, amin. Insya Allah harus. Ya, ayo. Jawaban saya yaitu Kenapa kamu percaya Tuhan? Kamu kenapa percaya Tuhan? Masih percaya kan? percaya. Saya mau kasih penjelasan juga nggak apa-apa. Hah? Kasih penjelasan. Oh iya, itu yang saya butuhkan. Ya. Nama dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Berjabar, dipanggil Akbar, dari kelas 11 saat bin Abi Wakof. Oh, Abi Waqqas kali ya? Abi Wakof. Abi Waqqas dari mana itu? Saya percaya Tuhan karena pas pertama kali pas saya lihat dari suatu cerita, makanya ada seorang ateis itu juga bercerita sama tentang mengapa kamu percaya Tuhan gitu di suatu masjid pada khutbah Jumat. Ya. Maka pun dia menjawab dua pertanyaan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Itu kan logis kan. Menurut ateis kan harus logis gitu. Terus jawaban kedua, jika surga dan neraka itu ada, itu apakah logis gitu? Nah, maka pada suatu itu ada seseorang yang menjawab pertanyaan ateis tersebut. Jawaban yang pertama, dia menjawab karena bayangin aja, oleh itu satu dari satu bilangan, apa yang menciptakan angka satu? Nah itu logis, karena kan nggak ada suatu bilangan yang menciptakan angka satu, karena kan setiap Tuhan itu kan yang Maha Esa, jadinya cuma hanya satu gitu. Jadinya tidak ada yang menciptakan suatu bilangan, kecuali kan kita manusia ciptaan Allah, diciptakan secara bertambah nih, tambah terus. Jadinya kan Allah itu suatu bilangan yang jadikan satu. Nah kedua, jika surga dan neraka itu beneran ada, nah buktinya apa? Nah dijawab oleh seorang pemuda itu, jika suatu ibu mempunyai anak di dalam kandungan perutnya, apakah anak itu juga kencing gitu dalam perut ibunya gitu? Makanya di situ dijawab gitu, karena ya anak tersebut emang nggak kencing, masa kencing anak bayi kencing di dalam perut ibunya gitu. Yang ada ibunya yang kencing gitu. Pertanyaan ketiga itu dijawab lagi, jika setan itu terbuat dari api terus disiksa dalam neraka, apakah itu logis gitu? Nah dijawab lagi dalam pemuda itu tersebut, dia menjawab bahwa ya coba kamu tampar gitu pakai tangan kamu sendiri, apakah tangan itu juga bisa disiksa? Tentu saja bisa, karena kan sama-sama tangan yang terbuat dari tanah. Makanya itu sama aja disiksa, karena Allah yang telah menghendaki gitu. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah. Saya doakan mudah-mudahan jadi TNI beneran ya. Amin, terima kasih. Dan terima kasih sudah berani maju ke depan dan menjawab. Tadi sebenarnya pengen jawab sih yang pertanyaan kedua, cuman tadi karena Gak usah, telat gitu tadi. Gak usah. Cukup satu aja. Oh iya. Terima kasih banyak. Anda adalah seorang pemuda pemberani dan saya berharap Anda punya masa depan yang cerah suatu saat. Silakan duduk. Jawabannya kurang tepat. Fadhil. Yang dari perempuan boleh. Itu gampang banget tuh. Coba, itu kan keyakinan paling mendasar dalam agama kita. Harusnya kita langsung jawab. Betapa selama ini ada kewajiban yang itu paling mendasar tapi kita lupakan. Itu jadi bukti kan? Ayo, adik-adik dari perempuan jangan takut salah.
Keberhasilan itu bermula dari kegagalan. Udah rahasia umum tuh, motivator di mana-mana bilang begitu. Enggak, yang perempuan dulu. Ladies first, ayo. Ayo yang perempuan. Kalau laki-laki pemberani biasa aja. Kalau perempuan pemberani, oh nilai plus luar biasa. Ayo perempuan, ayo. Kan biasanya malu-malu perempuan. Ayo sebelum saya jawab dan dilanjutkan dengan materi lanjutan tanya jawab. Ayo. Kalau nggak ada, saya lempar lagi ke kiri ya. Ayo. Nggak ada. Mau tadi yang pada berani langsung maju aja tuh. Nggak ada ini. Ada? Ayo. Nggak berani. Ayo yang laki-laki aja. Ayo. Nah, siapa kasih tepuk tangan? Ayo. Nah, ayo. Nah. Masmuk. Bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa, Sir. Nggak bisa. Bahasa Inggris? Kurang. Bahasa Indonesia berarti. Orang Sunda bukan? Cuma ngerti bahasanya. Ngerti bahasanya. Ya udah, ayo. Kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Saputra. Saya dari kelas 11 bin Abi Waqos, asal sekolah Kordoba 3. Jawaban saya dari pertanyaan tadi adalah kenapa kita harus mempercayai Tuhan secara logis? Karena kita sendiri bisa melihat ciptaan-ciptaannya. Contoh adalah gunung, sungai, dan juga laut. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Gak mungkin manusia bisa nyiptain air laut diisi pakai keran gitu sampai penuh, gak bakal bisa. Gak bisa juga manusia nyiptain gunung dengan caranya numpuk-numpukin tanah sampai jadi gede gitu, gak bakal bisa. Jadi itu jawaban logis dari saya. Lanjut lagi. Terus. Ayo cepetan lanjut. Untuk lanjutannya juga kenapa kita harus percaya secara logis? Karena manusia sendiri itu ciptaan Tuhan. Gak bisa manusia menciptakan manusia gitu. Karena Nabi Adam juga terciptanya dari Tuhan. Gak bisa ujuk-ujuk Nabi Adam tiba-tiba Joel ada di surga habis itu diturunin ke dunia, itu gak bisa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Ini baru ini jawaban. Nah, kan ini yang saya tunggu ini. Sesederhana itu ya, bener nggak? Segampang itu kan? Segampang itu. Kalau ada orang nanya, kamu percaya Tuhan kenapa? Lah, sehari-hari kita lihat, ini bangunan tadinya nggak ada, terus ada yang buat yang kira-kira bangunan ini? Ya pasti ada lah. Saya nggak pernah ketemu loh adik-adik dengan pembuat bangunan ini. Mamang tukangnya siapa saya nggak tahu, nggak pernah kelihatan juga tuh. Tapi dari mana saya yakin bahwa bangunan ini ada yang buat? Nih, pakai ini nih. Pakai apa namanya? Pakai logika. Pakai logika lah. Masa mungkin bangunan menyusun dirinya sendiri? Ada baju menyusun dirinya sendiri? Motor bikin dirinya sendiri? Mustahil. Pasti ada yang buat. Gunung, karena tidak kasih contoh. Alam semesta ini itu tanda bahwa di baliknya ada pencipta. Karena alam ini ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti ada yang buat. Tapi gimana Pak Ustadz? Kalau emang ada yang buat, saya kan gak bisa ngelihat yang buatnya itu di mana. Ya emang gak bisa dilihat. Saya gak pernah lihat yang bikin kursi itu tuh. Yang bikin kursi, yang bikin baju ini saya gak pernah tahu siapa. Gak pernah ngelihat. Tapi saya yakin ini ada. Ada yang buat. Kenapa? Karena ini baju ada permulaannya. Ada awalnya. Disusun, dijahit dia. Gak mungkin kan ada jarum jalan. Begini. Hatta kalaupun ada mesin yang membuat baju, ada yang buat mesinnya. Mesinnya nggak mungkin buat sendiri, pasti ada yang buat itu mesin. Jadi benar jawabannya ya. Terima kasih banyak atas jawabannya yang bagus. Silahkan diambil bukunya. Nah, sana. Foto. Bonus foto, ayo. Ya. Oke, terima kasih banyak. Silahkan, Pak. Wah, tahu begini mas saya bawa buku banyak. Saya kan nggak tahu keadaannya gimana. Oh, luar biasa ini, semangat. Para siswanya semangat. Saya cuma bawa buku 2 doang. Padahal bisa bawa ada 17, 18.
Selebihnya mau silahkan di online, Shopee, Tokopedia, banyak itu. Nah, ada satu buku adik-adik, karena saya tahu ini waktu sebentar. Tadi saya bilang kewajiban pertama bagi seorang muslim itu adalah belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, karena itulah jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bisa ngejelasin panjang lebar. Saya pengen menggunakan kesempatan ini untuk tanya jawab. Adik-adik yang punya pertanyaan mungkin selama ini, Ustadz bagaimana kalau begini, kalau begitu, menyangkut akidah ketuhanan, menyangkut nabi, menyangkut apa aja. Kita sharing, tanya jawab. Kalau yang mau baca buku, saya bikin buku tipis. Nah, termasuk buku yang tadi dipegang sama adik itu tuh. Itu ada akidah ringkas untuk orang sibuk dan para pemalas. Itu cuma 38 halaman di bagian pertama. Baca itu sehari kelar. Itulah akidah yang harus dipegang sama kita orang muslim. Mau sedikit lebih panjang, ada buku saya judulnya Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah. Warna hijau, harganya paling 70.000, 80.000, 200-an halaman, pendek. Saya malas baca Ustadz. Ada nggak YouTube-nya? Ada, lengkap. YouTube-nya 29 episode di YouTube saya. Lihat di playlist Akidah Islam untuk Pemula. Per episodenya cuma 15 menit, 16 menit, 17, pendek. 3 hari bisa selesai. Itu kewajiban yang pertama yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim yang sudah akil balik. Baik, selebihnya kita punya banyak waktu untuk tanya jawab. Adik-adik yang punya pertanyaan, kalau bisa sih maju ke depan biar seru ya. Melatih mental, keberanian. Nanya apa aja. Kegelisahan, saya ingin dan berharap tentunya ini adik-adik yang sudah sekolah lama di Cordova, keluar jangan sampai agamanya hilang, lepas, imannya runtuh gara-gara terpengaruh oleh media sosial, pikiran-pikiran yang aneh, yang menyimpang. Adik-adik, saya pengen ngomong sama yang perempuan, boleh nggak? Ayo yang perempuan, saya punya satu pertanyaan. Kalau ada orang bilang, perempuan mah nanti ujungnya di dapur-dapur juga, ya. Nanti melayani suami, nyuci baju, nyetrika, ngepel rumah, nganterin anak sekolah. Ngapain kuliah tinggi-tinggi perempuan? Ujungnya ke dapur-dapur juga. Adik, kalau ada orang ngomong kayak gitu punya jawaban nggak? Apa? Ada yang berani maju ke depan tanpa saya kasih hadiah, tapi dia ingin menunjukkan keberaniannya. Ayah, ada? Bagus. Ini tanpa pamrih maju ke depan, kasih tepuk tangan yang meriah. Nah, ini perempuan hebat ini. Kasih mic, moderator. MC yang tadi ya? Iya. Kelas berapa nih? Kelas 12 tahun. Kelas 12. Berarti sebentar lagi kuliah dong. Oke, itu ada orang ngomong kayak gitu tuh. Gak usah kuliah lah. Udah di rumah aja, ujung-ujungnya juga nanti di dapur juga perempuan. Kan cara berpikir pendek itu. Cara berpikir yang gak dewasa itu kayak gitu. Cara berpikir yang gak dewasa kan kayak gitu kan. Cara berpikir anak kecil kan kayak gitu. Pengen yang enak-enaknya doang, gak berpikir panjang. Kasih jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini butuh perkenalan diri dulu. Iya, tentu. Semuanya, perkenalkan nama saya Kalista dari kelas 12 Torik Binziat. Asal sekolahnya dari sini, Cordova 3. Izin menjawab ya Ustaz. Saya beberapa kali emang agak menentang ya, karena pernah ngobrol juga beberapa kali sama orang tua kayak kenapa sih banyak banget orang yang bilang kayak ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi juga ujung-ujungnya di dapur gitu ya. Itu menurut saya emang pemikiran orang yang benar-benar dangkal ya otaknya. Kenapa emang yang dangkal otaknya katanya, kasih tepuk tangan dangkal otaknya. Berani gitu, benar. Harus berani. Melawan kebodohan itu perlu keberanian kayak gini nih. Itu dangkal otaknya kayak gitu tuh. Bener itu. Ayo lanjut. Terus sebenarnya nggak apa-apa sih ya, karena emang fitrahnya perempuan saat sudah menjadi istri pasti yang melayani suaminya gitu. Karena kita
kami juga kita pasti mendapat pahala yang besar, bisa masuk surga gitu. Tapi menurut saya sekolah tinggi-tinggi juga diperlukan untuk wanita. Maaf sebenarnya, karena saat nanti dia sudah menikah, sudah punya anak, bagaimanapun perempuan adalah madrasah pertama buat anaknya. Bagus sekali ya Allah. Ini jawaban ini. Lihat adik-adik. Jawaban tadi saya bilang apa? Pendidikan mempengaruhi cara berpikir. Ini jawaban terdidik karena dia sekolah. Sekolahnya di Cordova lagi. Ayo lanjut. Kasih ceramah. Gantiin saya aja udah sekalian. Ayo. Terus karena alhamdulillah juga saya lihat dari orang tua saya, dari mama saya belajar tata cara sholat, baca Al-Fatihah, ngaji, itu dari mama saya. Dan itu mama saya juga pernah bilang ke saya, gimana pun juga nanti semua anak itu pasti madrasah pertamanya itu seorang ibu. Jadi ibu itu harus menjadi contoh yang baik, harus terdidik juga. Tuh, meskipun dia harus melayani suaminya, harus sampai di dapur gitu-gitu. Itu menurut saya. Subhanallah, ini jawaban luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Silakan Ibu. Namanya tadi siapa? Kalista. Ya. Kalista apa? Kalista Zahra Palupi. Oh, yang Arabnya cuma Zahra doang ya? Tahu kan artinya Zahra? Tahu. Bunga artinya. Iya, bunga. Semoga kelak Anda mengharumkan nama Indonesia seperti bunga. Amin. Silahkan duduk. Ya, apa ini? Oh, hadiah dari Cordova. Kalau ini dari Cordova, kasih tepuk tangan sekali lagi. Ayo, silahkan. Adik-adik semuanya, manusia itu berharga dan bernilai paling tidak dengan dua hal. Catat ini baik-baik dan buktikan suatu saat nanti di masa mendatang. Saya ulangi, manusia itu akan dihormati dan bernilai di tengah masyarakat sekaligus di hadapan Tuhan pencipta alam semesta dengan dua hal. Satu, ilmu. Dua, amal soleh. Ilmu, amal soleh. Orang bisa berkontribusi dengan amal soleh kalau punya keahlian, punya kemampuan, punya ilmu, punya amal soleh, punya keahlian. Karena itu jangan sekali-kali Anda sekolah, kuliah, tujuannya hanya mencari ijazah. Bangun dari sekarang tekad kuat bahwa saya harus punya kemampuan. Saya harus punya ilmu sebanyak mungkin, saya harus punya keahlian, dan kemudian beramal sebanyak-banyaknya, tingkatkan amal soleh, pupuklah ilmu semantap mungkin, dan yang menjadi bingkai dari kedua hal itu adalah iman. Landasilah ilmu, keahlian, dan amal soleh yang kita lakukan dengan iman yang mantap. Dimanapun Anda hidup, dimanapun Anda sekolah kelak, jangan sampai lupa PR. Harus terus-menerus memperkokoh keimanan, harus terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan, dan harus terus-menerus beramal soleh untuk banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.